Jadi kalau begini, bagaimana ke depan hutan Kalimantan mungkin lama-lama bakal habis. Aku nanam dengan tujuan tadi melestarikan alam tadi hijau kembali. Gimana kesabaran, ketawakalan, tanggung jawab bagaimana aku ingin hidup di Kalimantan, merantau. Itu aja kita tuh. Hidup bagiku adalah sebuah perjuangan. Perjuangan menyelaraskan dan mengharmoniskan hubunganku dengan tiga hal. Hubunganku dengan sesama manusia, hubunganku dengan alam, dan hubunganku dengan Sang Pencipta. Menulis bagiku adalah sebuah cara untuk mengasah pikiranku dan menjaga inspirasiku. Apapun yang ada di sekitarku bisa menjadi media tulisku. Triplek, kayu, seng, dan semua barang di sekitarku tak bisa lepas dari goresan tanganku. Jadi tidak usah heran jika di gubukku ini dipenuhi dengan tulisan. Sejak awal aku sadar, jalan yang kujalani dalam hidup ini tidaklah mudah. Namun keyakinanku telah menjaga dan mengantarku melewati masa puluhan tahun. Meniti garis kehidupan dari tanah kelahiranku di Jawa Barat hingga di tempat ini, di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nama lengkapku Raden Suhendri. Orang-orang di sekitarku memanggilku Kakek Hendrik. Di gubuk ini, aku tinggal berdua dengan istriku, Junarsa. Usianya 80 tahun. 2 tahun lebih tua dibandingkan dengan usiaku. Aku punya 2 putri. Satu di Pulau Jawa dan satunya lagi di sini. Namun, aku tinggal terpisah dengan mereka. Aku sadar mereka telah punya kehidupan sendiri dengan keluarganya. Memang tak selamanya aku akan mampu hidup mandiri. Usiaku semakin senja, tenagaku semakin berkurang, dan langkahku juga semakin melambat. Namun, aku tidak mau merepotkan siapa-siapa. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk menuntaskan sumpahku pada alam dan cinta sejatiku pada Junarsa. Istriku sekarang sudah semakin lemah. Keluhan sesaknya semakin membatasi aktivitasnya. Beberapa kali aku harus mengantarnya memeriksakan kesehatan. Aktivitas rutin seperti memasak, kini aku yang jalani. Aku tidak tega membiarkan istriku melakukannya. Junarsa tidak hanya istri bagiku. Lebih dari itu, dia adalah penasehat handalku. Aku tidak akan pernah sampai di tempat ini jika tanpa dukungan dan kesetiaan darinya.
artinya maknanya kita mengerti masa manusia. Jadi kalaupun kita gini-gini tetap artinya kita harus punya ilmu manusia. Jadi harus kasih sayang ada. Jangan sampai kasih sayang waktu muda cinta. Ini tidak boleh. Kalau memang punya ilmu manusia, apapun dihadapi sudah tua, tetap kita manusia dihargai. Itulah kewajiban kita. Seperti kalian, walaupun jahatnya tetap dihargai. Kota Tenggarong bagiku sangat istimewa. Bukan hanya karena catatan sejarahnya sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara, namun lebih dari itu. Tenggarong menjadi saksi perjuanganku bertahan di tanah rantau. Berjuang untuk tetap hidup dan bertahan untuk menjaga mimpi dan sumpahku. Berjuang dari satu daerah ke daerah lain hingga akhirnya aku terpatri di sini. Sekarang kota ini sudah sangat jauh berbeda. Pesatnya pembangunan sudah merubah semuanya. Dulu hutan dan hamparan lahan kosong ada di mana-mana. Tapi sekarang penuh dengan bangunan. Tapi aku bersyukur derasnya perubahan tidak merubah lingkunganku. Walaupun terbilang di tengah kota, gubukku dan hutanku masih terjaga seperti dulu. Jarak gubukku dari pusat kota Tenggarong atau pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara kurang dari 1 kilometer. Tak menyangka juga, aku bisa punya lahan terbilang di tengah kota seperti ini. Seperti ceritaku di awal, menulis adalah bagian dari hidupku. Salah satu cara yang kulakukan untuk menuangkan pemikiranku. Insinyur Soekarno, salah satu pendiri bangsa ini, adalah orang yang sangat kuidolakan. Entah mengapa, walaupun aku tidak pernah berjumpa dengannya, aku merasakan sosoknya sangat dekat, bahkan telah melekat dalam hidupku. Dia adalah inspirasi dalam setiap tulisanku. Bapak man waktu kecil 5 tahun sudah ngerti bahasa Soekarno tuh. Jadi sudah darah daging Soekarno. Umur 5 tahun tuh pidato Bung Karno darah dia sudah masuk jadi dadari, menggetar. Mata tidak bisa lepas dari Bung Karno. 5 tahun tuh sudah menggetar, sudah menjadi rangsangan. Mata Bung Karno sayang Bung Karno pidatonya. Kedua Bung Karno kan sedang kena pawayangan. Menulisnya begini. Kalau seandainya kita sudah mungkin sempat sholat maghrib, sholat isya. Nanti kira-kira kalau ada inspirasi jam 10 baru nulis. Tulis kamu nih, tulis. Begitu. Kalau tidak ada mah tidak. Batak sebutkan tadi Batak mana mau bawa tidur. Jarang tidur tiap malam juga jarang. Hanya habis sholat isya dia makan nababangkang gitu kan gini lah. Enggak di situ lah. Nyut. Kemana-kemana. Nah inilah penyakitnya. Kalau sudah muncul, tolong tulis. Itu Batak suka disiapkan barangnya, tulis tempatnya supaya kita bisa nulis. Jangan sampai kita tuh pas inspirasinya muncul, alatnya tidak ada, hilang lagi. Walaupun Soekarno menjadi idola dan inspirasiku, tapi tetap aku tidak bisa terlepas dari sosok istriku Junarsa. Dia selalu mendukungku dalam segala hal. Ya, mula-mulanya kan dari sana, dari Balikpapan terus ke Hanil. Dari Hanil mau tahu Samarinda aja nebas dulu. Kalau dulu kan nanam jagung.
Jagung, habis jagung langsung nanam kopi kan. Habis kopi baru nanam kayu gitu. Tapi nenek nggak protes sama kakek ya? Enggak. Orang penghasilannya hanya dari situ. Oh, masih kakek aja. Enggak juga, sudah biasa. Dulu juga di hutan. Ini juga di hutan tadinya kan. Sekarang aja jadi. Dulu tinggal di bawah di situ di hutan juga. Pindah ke sini di hutan juga gitu. Aku selalu mensyukuri segala sesuatu yang kulewati semasa hidupku, termasuk perjuanganku merintis lahan menjadi hutan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengalamanku bekerja di perusahaan kayu selama setahun pada tahun 70-an dan melihat begitu hebatnya pembebatan hutan besar-besaran menjadi awal dari tumbuhnya sumpah dan mimpiku menjaga hutan. Jadi kalau begini, bagaimana ke depan hutan Kalimantan mungkin lama-lama bakal habis. Sedangkan kalau habis artinya mana ke depan bagaimana kalau disebutkan dikatakan paru-paru dunia. Nah muncul bapak di situ, kakek itu. Ya kalau begitu saya nanti dimanapun mau belajar membuat hutan. Nah itu dia dari Balikpapan terus sampai ke Andes sampai ke sini. Gara-garanya ikut-ikut orang, ya buruh-buruhan dah. Dewan Perubahan Iklim mencatat, laju deforestasi atau kerusakan hutan di Kalimantan Timur rata-rata 98.000 hektar per tahun. Yang dihitung mulai tahun 98 sampai dengan tahun 2012. Bahkan kini, angka tersebut terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya hutan yang kemudian telah berubah menjadi lahan perkebunan dan juga pertambangan. Apalagi daerah perkotaan seperti ini, di mana-mana lahan dibuka untuk perumahan. Luas tanah yang kutanami pohon sejak 40 tahun silam ada 3 hektar. Terbagi di 2 tempat, 1,5 hektar di sebelah gubukku dan 1,5 hektar lainnya tak jauh dari sini. Aku nanam dengan tujuan tadi melestarikan alam tadi hijau kembali. Ya walaupun itu bukan hanya kayu hutan, kenapa tiada tanaman seperti kan bahasa ini kan nangka cempedak itu kan biasa menghijaukan tuh. Jadi nggak ada kepikiran? Nggak ada. Tujuan untuk bahasa komersialkan atau bahasa di bisnis kan nggak ada tuh. Awalnya, memang banyak sekali orang yang meragukan dan menanyakan, mengapa aku lebih memilih menanam pohon daripada tanaman lain yang lebih menghasilkan. Buat apa sih Hendrik nanam kayu hutan, apa daunnya dilebok? Mau dimakan, cek bahasa Sunda mah dilebok. Bilang saya tuh bukan mikirkan masalah makan yang dimakan daunnya, tapi bagaimana ke depan Kalimantan harus dijaga hutan tadi. Karena bahasa balakan kalau perlu dijauhkan kembali karena sebagai paru-paru dunia. Kalau rusak alamnya bagaimana nanti ke depan?
Sejak awal merintis lahan ini, aku telah menamakan tempatku ini sebagai agroforestry. Aku ingin membuktikan jika pertanian dan hutan bisa hidup berdampingan. Oh iya, aku juga menanam pohon teh di sini. Awalnya kukira tak bisa tumbuh, seperti halnya pohon agatis. Tapi ternyata agatis dan teh juga bisa tumbuh di sini. Petani kan sebelum jadi begini kan udah ada bahasanya, pembukaan pertama. Sebuah tumpang palawija, tumpang sari. Jadi sebelum begini ada tumpang sarinya, palawija, sayuran segala macam. Nah di situ namanya ada bahasa agroforestry, agro pertanian. Jadi sebelum menjelang pada hutan, agronya, pertaniannya, gitu. Nanam jagung, nanam kacang, nanam segala macam. Nah inilah bahasanya. Jadi seolah-olah hutan tadi dikelola oleh agronya, oleh pertanian. Jadi hutan itu berlindung di pertanian. Banyak peneliti dan mahasiswa dari perguruan tinggi belajar ke sini. Tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar. Mereka sering menanyakan apa rahasia dan kehebatanku bisa mempertahankan dan merawat hutan ini. Nah inilah jimatnya. Jimatnya kesabaran, ketawakalan, tanggung jawab. Bagaimana aku ingin hidup di Kalimantan, merantau. Itu aja kita tuh. Kesabaran, ketawakalan, kejujuran, keberanian, rasa tanggung jawab hidup kita di bagaimana perantauan. Harus saingan dengan orang. Begitu walaupun kita miskin. Di situ jawabannya. Ternyata sekarang sudah saingan dengan orang. Tak pernah terbesit dalam benakku. Keberadaan hutan ini bisa menjadi tempat belajar seperti sekarang. Dari yang sekedar melihat-lihat sampai dengan yang penasaran dengan beberapa jenis pohon yang kumiliki. Seperti pohon ulin, salah satu jenis pohon khas Kalimantan yang sudah kutanam 20 tahun silam. Pohon ulin ini kan langka, lama-lama habis kalau memang nggak ditanam kembali, itu habis. Makanya seharusnya memang dari pemerintah, mungkin anak didik dari SD sampai SMA itu harus dikasih tahu pohon ulin itu seperti apa. Kurasa sampai sekarang yang tahu sama yang enggak, kurasa banyak yang nggak tahu pohon ulin seperti apa. Kepuasan dan kebahagiaanku muncul tatkala aku bisa menceritakan dan mengajarkan pengalaman serta pengetahuanku tentang hutan. Seperti ketika anak-anak sekolah ini datang ke tempatku. Jadi mulai dari matahari dari sini. Meski usiaku sudah hampir 80 tahun, tapi aku masih kuat keluar masuk hutan mengantarkan anak-anak ini berkeliling, menjawab rasa penasaran mereka tentang hutan. Ini bagaimana sih? Nah, jalannya begini, jalan keluarnya. Kita bikin dulu tanaman dulu, ibaks dulu, pernah kalau ini sampai 50 sampai 3 besar sekarang, biar aja ya, nanti matak banget di sini. Hutan. 35 meter dari permukaan air. Ada banyak banget pohon-pohon yang baru saya ketahuin, kayak ada pohon gamar, pohon lin, sama pohon agatis. Mungkin kalau nggak ada tempat ini saya nggak tahu ada pohon ini sebenarnya gitu. Apalagi notabene kan ini lokasinya ada di tengah kota gitu. Jadi luar biasa banget sih tempat ini. Sejumlah undangan dari media dan penghargaan dari pemerintah pernah kudapatkan atas dedikasiku membuat dan menjaga hutan tengah kota. Namun semua itu bukanlah tujuanku. Merawat dan menjaga hutan di tengah kota juga banyak cobaan dan godaan. Seseorang pernah datang menemuiku sekitar tahun 90-an untuk menyatakan niatnya ingin membeli lahan dan hutanku. Tawarannya tidak main-main, 10 miliar. Tapi aku tidak pernah tergiur dengan itu semua. Ada orang dari Jakarta bikin tower
Tuh yang di atas kan tower ada. Itu direncanakan mau beli tutup tower. Dibikin tower, ini jadikan tempat wisata. Ya 10 miliar itu murah. Towernya berapa nanti sudah jadi, wisatanya berapa. Jadi kalau seandainya 10 miliar, mungkin 1-2 tahun sudah kembali. Di mana tuh untung? Hutan sangat penting karena ini hutan Kalimantan ini dasarnya begitu aja. Kenapa? Artinya maknanya bohong tuh. Jadi tidak punya keberanian. Memang zamannya begitu, duit lagi tuh. Aku sadar, usiaku kini sudah sangat senja. Aku tak akan selamanya bisa menjaga hutan ini. Dan aku juga sadar, aku tidak bisa berharap banyak kepada anak cucuku bisa melanjutkan. Namun aku yakin, kelak pasti ada penggantiku. Justru itu memang kadang-kadang tidak. Ini jadi bahayanya. Kadang orang bahasa generasi ke depan, bangsa kita jangankan ikut anak cucu. Orang-orang tidak berprinsip ke situ nantinya. Cuman kita tadi bahasanya, cukup Allah kamu sebagai pelaku, gunakan ilmu pelakunya. Itu masalah ke depan, hancur tidaknya bangsa bodoh. Itu aja jawaban kita. Hutan ini adalah sumpahku. Hutan ini adalah pengabdianku. Wujud dari tekadku, ketegasanku, dan dedikasiku mengharmoniskan kehidupan dengan hutan. Ketika kita bisa menjaga dan merawat hutan, maka hutan akan lebih menjaga dan merawat kita. Kita bukan hanya tentang aku dan kamu, tapi tentang bangsa Indonesia. Terima kasih Kakek Suhendri. Terima kasih Kakek Suhendri. Kami siap melanjutkan cita-cita Kakek Hendri, melestarikan hutan. Ya, semoga sehat selalu. Apapun yang beliau inginkan ya kami akan turuti.